الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Salah satu cara dalam berdakwah, dalam mendidik adalah dengan bercerita. Karenanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bercerita, berkisah kepada para sahabat tentang umat-umat terdahulu. Ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari setiap cerita. Maka dalam konteks Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bercerita kepada para sahabat, setidaknya ada 3 komitmen yang ingin dibangun melalui cerita yang disampaikan. Yang pertama adalah komitmen untuk membayar utang. Kalau kita punya utang, harus ada komitmen untuk bayar utang, sekecil apapun jumlahnya. Dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bercerita, ada umat terdahulu, sebut saja si A dengan si B. Si A mau berusaha, mau berbisnis dengan cara merantau ke wilayah lain, ke negeri seberang. Cuma dia tidak punya modal, maka dia mau pinjam uang kepada si B. Si B bertanya, berapa uang yang mau dipinjam? Dia bilang 1000 dinar. 1000 dinar itu banyak. Kalau pinjam sebanyak itu mestinya ada jaminan. Apa jaminannya? Kata si A, jaminannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia pikir-pikir, benar juga Allah yang menjamin. Kalau begitu, siapa saksinya? Karena jangan sampai nanti pada saat saya tagih, kamu tidak merasa utang dan saya tidak punya saksi. Siapa saksinya? Kalau begitu saksinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia pikir-pikir, benar juga. Akhirnya dipinjamkan uang 1000 dinar, lalu disepakati kapan harus dibayar. Berangkatlah si A ke negeri seberang, dia berusaha di sana, dia berbisnis, dapat keuntungan yang banyak. Dia ingat sudah waktunya dia harus pulang untuk membayar utang. Pergilah dia ke pelabuhan. Ketika sampai di pelabuhan, ternyata sepi pelabuhan itu, tidak ada kapal, tidak ada orang. Gimana ini? Kalau nunggu ada kapal bisa terlambat bayar utang. Maka dia cari kayu. Ada itu kayu, ketemu. Kayu masih gelondongan.
dibolongi itu kayu, dibungkus itu uang 1000 dinar. Kemudian dia tulis surat untuk si A, untuk si B. B, ini saya bayar utang, mudah-mudahan diterima. Dimasukkan ke dalam lubang yang ada di kayu itu, dibungkus rapat, itu kayu mau dia hanyutkan. Sebelum dihanyutkan, dia berdoa dulu, ya Allah, saya punya utang kepada si B. Ketika dia tanya siapa yang apa jaminannya, aku bilang engkau yang menjadi penjamin. Ketika dia tanya siapa saksinya, aku bilang engkau yang menjadi saksi. Maka mohon sampaikan ini kepadanya. Dihanyutkanlah itu kayu, digulung oleh ombak. Si B pada waktu yang disepakati datang ke pelabuhan di kampungnya. Ternyata pelabuhannya sepi, nggak ada siapa-siapa, nggak ada kapal yang datang. Ya sudah, dia pulang lagi. Sesudah dia pulang lagi berjalan menyusuri pantai, ternyata dia mendapati ada kayu terdampar. Diambil itu kayu, dibawa pulang, lumayan buat kayu bakar, dipotong, dibelah. Ternyata ada bungkusan, isinya uang, ada surat. Oh begini dia rupanya bayar utang. Selesai. Pada waktunya si A baru bisa pulang. Beberapa waktu kemudian dia bisa pulang. Ketika dia sampai di kampungnya, langsung dia datang ke rumah si B. B, mohon maaf, saya baru pulang. Tempo hari mau pulang, nggak ada kapal. Sekarang saya mau bayar utang. Kamu kan sudah bayar, kenapa bayar lagi? Kapan saya bayar? Saya aja baru pulang, ini belum pulang ke rumah. Bukankah kamu yang menghanyutkan kayu? Dibolongi kayu itu, ada bungkusannya berupa uang, bahkan ada surat buat saya. Oh, itu kamu terima? Iya, saya terima. Jadi sekarang utang saya bagaimana? Utang kamu sudah lunas, sudah selesai. Ini sebuah contoh orang komitmen bayar utang. Berapa banyak orang punya utang tapi tidak komitmen bayar utang. Jangankan mau bayar, merasa utang saja tidak. Ini sesuatu yang buruk, jangan sampai ada pada diri kita semua. Yang kedua, Nabi bercerita tentang orang yang tidak mau mengambil apa yang bukan haknya. Si A beli tanah kepada si B. Sudah selesai dibayar dan seterusnya. Udah, kalau bahasa sekarang sudah balik nama. Maka si A menggarap tanah itu, dicangkul, digali. Ketika digali itulah ternyata didapati ada kotak. Dibersihkan kotak itu dari debu-debu, lalu dibuka apa isinya. Ternyata isinya emas. Isinya emas. Bisa jadi kalau kita jadi si A, kita akan diam-diam saja. Ternyata si A datang ke rumah si B. B, tempo hari kan saya beli tanah kepadamu. Iya, kan sudah selesai. Ada apa lagi? Saya gali itu tanah, ternyata ada kotak. Ini kotaknya saya bawa. Ketika dibuka ternyata ada emas isinya. Mungkin ini punya kamu yang kamu lupa menyimpan harta di dalam tanah. Kata si B, itu tanah udah saya jual. Apa yang ada di dalamnya rasanya saya tidak berhak lagi. Apa kata si A? Saya beli tanah, enggak beli emas. Kalau beli tanah sekalian beli emas, tentu harganya lebih mahal lagi. Saya tidak merasa membelinya, jadi ini mungkin punya kamu, saya kembalikan. Tapi masalahnya saya pun sudah merasa tidak memilikinya, karena itu tanah sudah saya jual. Apa yang ada di dalamnya, saya tidak berhak lagi. Itu jadi harta sengketa. Sengketa karena tidak mau mengklaim. Sekarang sengketanya saling mengklaim. Yang bukan punya dia diklaim sebagai punya dia.
Bagaimana mungkin sebidang tanah sertifikatnya ada 2, ada 3, ada 4? Luar biasa. Karena ini sengketa, akhirnya dia perlu mencari penengah. Datanglah ke seorang guru, minta bimbingan bagaimana menyelesaikan masalah ini. Maka si guru bertanya kepada si A, kamu punya anak? Punya. Anak saya laki-laki sudah dewasa, belum menikah. B, kamu punya anak? Punya. Anak saya perempuan sudah dewasa, belum menikah. Nah, kalau begitu anak kalian dijodohkan saja. Ini emas jadi mas kawinnya, akhirnya jadi besanan. Ini sebuah contoh bagaimana orang tidak mau mengklaim apa yang bukan miliknya, apalagi mencuri, mengklaim saja tidak. Ini pelajaran berharga buat kita agar kita tidak suka menghalalkan segala cara. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Sidang Jumat rahimakumullah, cerita ketiga yang ingin saya sampaikan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang Nabi Musa alaihi salam. Sebagaimana kebiasaan pada masa itu, orang kalau mandi itu mandinya di sungai. Airnya tentu jernih. Di sungai itu ada batu-batu yang besar. Tapi Nabi Musa kalau mandi di sungai sendirian. Dia tidak mau berkumpul dengan masyarakat yang lain. Dia mandi sendirian di balik batu, sehingga dia bisa meletakkan pakaian luarnya di atas batu. Orang-orang yang mandinya berkumpul itu membicarakan, Musa itu tidak mau kumpul kepada kita, mandi bareng-bareng di sini, itu kan karena dia mungkin badannya ada cacatnya, jadi dia malu sama kita. Besok dibully lagi seperti itu, dibicarakan lagi seperti itu. Suatu ketika Allah ingin membuktikan, ketika Nabi Musa sedang mandi, itu batu yang besar tempat Nabi Musa meletakkan pakaian luarnya itu bergeser dibawa oleh arus air. Padahal nggak mungkin, batu sebesar itu nggak mungkin bergeser. Setiap hari ada di situ, air setiap hari mengalir, nggak bergeser. Nabi Musa nggak tahu kalau batu itu bergeser, sehingga orang-orang bisa melihat sebagian auratnya Nabi Musa. Ternyata Nabi Musa badannya, kakinya apa semua mulus, nggak ada masalah. Selesai Nabi Musa mandi, dia mau menggunakan pakaiannya, ternyata batu tempat dia meletakkan pakaian sudah tidak ada. Ketika dia melihat arus air, ternyata batunya sudah bergeser. Maka Nabi Musa mengejar batu itu. Ketika dia mengejar batu itu, sebagian auratnya semakin terlihat. Apa artinya? Nabi Musa punya sifat malu. Dia tidak mau menunjukkan auratnya.
Sekarang berapa banyak orang tidak punya malu. Jangankan laki-laki, perempuan, jangankan perempuan, laki-laki pun suka memperlihatkan auratnya. Bahkan ke masjid pakai celana pendek, ke masjid pakai celana panjang tapi robek pahanya, robek lututnya. Bahkan ada laki-laki yang sholat dengan celana yang robek itu. Apa nggak ngerti kalau itu tidak nutup aurat, nggak sah sholatnya? Dan saya pernah menegur orang itu agar mengulang sholatnya dan menggunakan sarung yang tersedia di masjid itu. Miliki rasa malu, karena malu bagian dari iman. Al-haya syu'batum minal iman. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ansur man nasaraddin wahzul man khazalal muslimin. Allahumma ansuril islama wal muslimin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.